Di kelas itu ada yang berusia 35 tahun, ada yang berusia 48 tahun. Jadi kita bisa belajar berkomunikasi dengan orang-orang dengan usia yang berbeda-beda. Untuk melanjutkan studi S2 ini tentunya bukanlah sesuatu yang saya ambil secara spontan. Banyak sekali hal yang perlu dipertimbangkan, terutama terkait dengan pengembangan diri dan prospek karir ke depannya. Saya merasa masih memiliki ketertarikan akademik yang masih belum terjawab di jenjang S1. Jadi di S2 ini kesempatan bagi saya untuk mendalaminya. Jadi setelah lulus dari S1 kemarin dan saya mendapatkan Adi Wisudawan sebagai wisudawan terbaik di UNESA dan alhamdulillah bisa dapat kuliah gratis selama 1 tahun dan itu mendorong saya untuk bisa meneruskan S2 di UNESA. Selain itu juga untuk supaya bisa menjadi guru profesional, jadi saya menambah ilmu di S2 Pendidikan Seni Budaya. Ya, kalau di S1 dulu kita lebih belajar tentang basic skill, kemudian kaitannya juga ada pembelajaran logam, ada pembelajaran tekstil, jadi kita belajar keterampilannya di sana. Di S2 kita belajar banyak membaca, kita akhirnya lebih banyak tahu berbagai macam hal seperti teori-teori dan sebagainya. Kalau di S1 dulu kita lebih berfokus pada pemahaman dasar. Nah, kalau di S2 ini pembelajarannya lebih mendalam, diskusinya lebih kritis, kemudian pendekatan studinya lebih aplikatif. Jadi mahasiswa dituntut untuk lebih secara mandiri dalam mengembangkan ide-ide baru. Dengan kata lain, kalau di S1 kita menerima ilmu, kalau di S2 ini kita dituntut untuk lebih menerapkan ilmu dalam konteks nyata. Kalau di S2 ini karena perbedaan usia antara temannya itu agak sedikit jauh ya teman-teman. Jadi misalkan saya di kelas itu ada yang berusia 35 tahun, ada yang berusia 48 tahun. Jadi kita bisa belajar berkomunikasi dengan orang-orang dengan usia yang berbeda-beda. Jadi sehingga diskusi yang kita terapkan di S2 ini lebih menyenangkan karena pengalamannya berbeda-beda, latar belakang tempatnya beda-beda, usianya juga berbeda. Karena beban akademiknya yang semakin tinggi, juga standar akademiknya yang lebih ketat, di awal perkuliahan saya sempat merasa kesulitan untuk beradaptasi terkait dengan analisis yang lebih kompleks, tetapi tantangan itu menjadikan pelajaran berharga bagi saya, karena dengan itu dapat mengasah keterampilan berpikir saya. Jadi kebetulan saya ngajar dan kuliah itu memanajemennya dengan cara seperti ini. Kalau misalkan hari Senin dan Selasa itu saya fokuskan untuk ngajar di sekolah. Saya ngajar di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya dan kemudian hari Rabu, Kamis, dan Jumatnya saya lakukan untuk perkuliahan. Jadi saya fokuskan hari-hari tertentu itu untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai sama porsinya. Yang menarik lagi di S2 ini kita juga bisa belajar magang. Jadi kita terjun langsung ke tempat kerja. Yang kemarin saya magangnya di S1 Pendidikan Seni Rupa, jadi saya balik lagi ke tempat S1 saya. Di sana saya belajar bukan sebagai seorang mahasiswa tapi sebagai dosen. Jadi saya juga mengurus administrasi di sana, saya juga mengajar di sana, saya juga berkomunikasi dengan para dosen yang ada di sana. Dengan studi lanjut S2 ini memberikan banyak sekali manfaat, baik dari segi akademik maupun profesional. Saya merasa lebih siap dalam menganalisis masalah, menyusun strategi, melakukan riset yang lebih mendalam. Juga di jejaring profesional itu semakin luas, karena saya berkesempatan untuk berinteraksi dengan rekan-rekan mahasiswa lain yang juga super keren. Jadi itu menjadikan pengalaman bagi saya dan tentunya akan membantu dalam merancang karir saya ke depannya, baik jika ingin berkarir di dunia akademik maupun di industri. Nah, berkaitan sama apa yang aku dapatkan di S2 ini tadi, karena lebih banyak membaca, aku lebih banyak tahu berbagai macam hal. Ketika menjadi seorang guru, akhirnya kalau misalkan terjadi masalah di sekolah, misalkan cara pengelolaan kelas, gimana caranya mengelola sebuah kelas kalau misalkan muridnya itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Bagaimana kalau misalkan dalam satu kelas itu ada murid yang daya kecepatan belajarnya berbeda-beda. Nah, hal itulah yang membuat pengetahuan yang aku miliki di S2 ini bisa aku manfaatkan dalam pembelajaran di sekolah. Jadi aku belajar caranya mengelola kelas dengan baik dengan perbedaan yang ada di dalam kelas seperti itu.